Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28. Kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada saat ini. Tuhan pimpin hamba-Mu ini dalam setiap perkataannya, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 28 dari ayat 1 sampai 6 menceritakan Paulus diselamatkan dari gigitan ular berbisa. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Orang-orang yang ada di sekitar Paulus mengira bahwa Paulus akan mati. Tetapi Tuhan menyertai dan menyelamatkan Paulus dari apapun juga. Tuhan mau menjadikan Paulus sebagai alatnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Selain itu, Paulus mempunyai iman yang setia dan taat sehingga Tuhan selalu menyertai perjalanan Paulus. Pertanyaannya, sudah berapa banyak Tuhan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita? Pasti sudah banyak kejadian dalam hidup kita bahwa Tuhan sudah campur tangan untuk menyelamatkan hidup kita. Kadang kita sebagai manusia lupa akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Selamat dari situasi kesulitan ekonomi, selamat dari bahaya, selamat dari masalah rumah tangga. Apalagi situasi pandemi saat ini, Tuhan mau membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Apakah kita sudah memperoleh keselamatan rohani seperti Paulus? Ada tertulis di kitab Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan pada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri.
Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Inilah kebuah dari kesetiaan dan ketaatan adalah keselamatan. Tuhan membentuk Paulus dengan menampakkan diri melalui cahaya yang begitu terang sehingga membuat mata Paulus buta. Saat Paulus tidak bisa mengandalkan dirinya, Paulus bertobat dan bersedia dibaptis. Paulus menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan taat pada panggilannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Paulus pernah dipenjara, pernah diadili, pernah ditolak, tetapi Paulus memiliki keberanian dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan Paulus yang begitu besar. Dalam penjara pun, Paulus tidak merasa takut. Paulus menyanyikan lagu-lagu pujian dan akhirnya terjadi gempa bumi sehingga pintu penjara terbuka dan belenggu Paulus terlepas. Hampir 2 tahun kita mengalami situasi pandemi COVID, tapi Tuhan kita menjaga kita luar biasa. Seperti Paulus dibentuk dan dipakai Tuhan luar biasa. Apakah kita mau hidup kita dibentuk seperti hidup Paulus? Seperti proses pembuatan lilin. Lilin itu baru bisa dibentuk, harus dipanaskan dulu sampai meleleh dan baru bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Pasti panas sekali ya Bapak Ibu. Begitulah hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan kadang kasih kita pergumulan, pencobaan, kesulitan karena kita sedang mengalami proses dibentuk oleh Tuhan. Kesombongan dan keegoisan kita membuat diri kita merasa hebat dan tidak perlu siapapun. Kita lebih senang akan kedagingan kita. Ada satu titik dalam hidup kita
Tuhan akan menghancurkan kedagingan dan kesombongan kita melalui pergumulan, masalah ekonomi, rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan dalam hidup kita, sampai kita akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Di saat itulah Tuhan membangun kembali hidup kita. Ibaratnya, hati dan pikiran kita seperti lilin yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika hati kita dan pikiran kita masih keras, apakah bisa dibentuk oleh Tuhan? Susah ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak melembutkan hati dan mengosongkan pikiran kita, bagaimana Tuhan bisa membentuk kita? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita datang kepada Tuhan. Minta hati dan pikiran kita dibentuk dan dipakai Tuhan. Seperti ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Tuhan memakai Paulus untuk menyembuhkan ayah dari gubernur Pulau Malta. Setelah kuasa Tuhan diperlihatkan melalui kesembuhan itu, banyak sekali orang-orang datang kepada Paulus untuk meminta kesembuhan. Di Pulau Malta ini, Paulus diterima oleh penduduk tanpa ada penolakan. Bahkan penduduk di Pulau Malta menyediakan semua keperluan Paulus sebelum berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa,
dan kita para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Setelah tiba di Roma, Paulus mengajar di hadapan orang banyak. Paulus menceritakan di depan orang Yahudi mengenai perjalanan Paulus dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Di ayat 26 ada tertulis, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Seperti hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka." Kita pun pernah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita itu suka bebal, keras kepala, kepala batu. Dan kita tidak mau tanya Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Ini membuat celah untuk si iblis menguasai pikiran dan hati kita. Kita harus selalu berjaga-jaga agar tidak lengah. Seperti ada tertulis di 1 Petrus bab 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari Bapak Ibu, kita kembali sujud datang kepada Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang bentuk hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Beberapa tahun yang lalu, saya sakit telinga. Dari dokter telinga ini kasih saya obat untuk diminum. Setelah jam makan siang, saya makan obat dari dokter. Ternyata 30 menit kemudian tubuh saya bereaksi.
Awalnya hanya pusing dan bersin-bersin. Saya pikir ini hanya flu. Ternyata sakit kepala saya semakin hebat. Akhirnya saya minta izin pulang. Saya pulang naik taksi untuk istirahat di rumah. Pada saat perjalanan di taksi, ternyata kondisi saya memburuk. Mata saya semakin bengkak dan saya mengalami sesak napas yang luar biasa. Saya cuma bisa telepon, tetapi satu orang pun tidak ada yang menjawab telepon saya. Akhirnya saya mencoba WA, itu aja WA-nya kalimatnya berantakan karena saya sangat sulit sekali untuk membuka mata saya. Akhirnya saya minta driver taksi untuk diantarkan ke IGD. Di dalam perjalanan itu saya cuma minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong sertai saya supaya saya sampai di IGD. Akhirnya sampailah saya di IGD. Puji Tuhan, semuanya tepat pada waktunya. Saya di-handle oleh perawat, oleh dokter. Itu cepat sekali penanganannya karena kondisi saya sudah sesak napas. Saat itu saya hanya kasih KTP saya ke pihak rumah sakit dan saya disuruh tanda tangan. Saya juga nggak tahu itu surat apa yang harus saya tanda tangan. Setelah saya tanda tangan, langsung perawat memeriksa saya dan dokter langsung tanya terakhir apa yang saya minum atau apa yang saya makan. Akhirnya saya keluarkan obat yang ada di tas saya, ini yang saya minum. Akhirnya dokter tahu ternyata saya alergi obat. Setelah itu saya dikasih 2 kali suntikan untuk meredakan alergi saya. Ini kalau terlambat, kata dokter, nyawa saya terancam karena ini pembengkakan di saluran pernapasan sudah cukup besar. Tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Tuhan begitu baik, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tuhan mengasihi anak-anaknya dalam kesusahan. Keselamatan berasal dari Allah, karena kita berharga di mata Allah. Walaupun kita penuh dosa, melalui Yesus lahir ke dunia, hubungan kita yang sudah rusak dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.